ini kita akan bahas pixel math. Sebenarnya ini tidak hanya untuk pelajaran matematika, bisa digunakan untuk semua mata pelajaran. Jadi di sini saya mencoba, karena saya kebetulan adalah pengajar matematika, maka saya akan coba ke matematika. Jadi di sini kita akan belajar bagaimana sih caranya membuat pembelajaran agar menjadi menarik, supaya siswa-siswi kita tidak merasa bosan ketika mereka mengerjakan soal latihan. Nah, sebelum kita belajar bagaimana cara membuatnya, ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Yaitu yang pertama, kita tentukan dulu nih gambar yang ingin dibuat oleh Bapak Ibu. Nah, biasanya saya memilih gambar-gambar yang memang sedang ramai dibicarakan murid-murid. Ya, contoh misalnya kalau saya melihat murid-murid saya, mereka biasanya membahas yang namanya karakter anime gitu ya, atau misalnya kalau kita mau cari-cari gambar-gambar tuh yang murid-murid kita suka gitu ya, yang lagi heboh, misalnya gambar-gambar mungkin artis-artis Korea seperti itu. Atau mungkin kalau kita mau mengajarkan, atau kita juga bisa nih buat Bapak Ibu yang mungkin mau memberikan ke anaknya yang masih kecil gitu ya, bisa gambar buah-buahan. Jadi mereka bisa sambil belajar berhitung gitu, sambil melihat apakah gambar apakah yang akan muncul kalau mereka berhasil menjawab seperti itu. Nah, kita nggak usah pikirin nih Bapak Ibu, kira-kira cara buatnya atau gimana ya, ngegambar manualnya. Di Google tuh banyak gitu ya, banyak inspirasinya. Contoh misalnya kita bisa cari di Google tuh adalah, saya ambil misalnya gambar semangka pixel misalnya. Jadi ada clue-nya pixelnya seperti itu. Jadi nanti keluar tuh gambar pixelnya. Jadi setelah kita pilih gambar semangka pixel, langkah berikutnya adalah kita mungkin mempersiapkan spreadsheet-nya gitu ya. Maaf nih ya Bapak Ibu kalau misalnya saya salah pengucapan seperti itu ya, tapi kita siapkan spreadsheet-nya gitu ya. Jadi gambar yang sudah kita pilih itu kita boleh simpan atau print lah seperti itu. Kenapa di print atau disimpan? Karena nanti kita akan buat gambarnya itu di spreadsheet. Contoh nih, gambar yang dipilih adalah yang saya pilih contohnya di Google setelah saya cari gitu kan ya. Nah, saya ambil yang paling gampang misalnya love ini. Nanti kita akan belajar bagaimana cara membuatnya. Seperti itu. Langkah berikutnya adalah yang tadi saya bilang, kita buka Google Spreadsheet kita, lalu kita buat warnanya seperti di gambar. Gitu ya. Jadi kalau di Google Spreadsheet, di gambarnya bentuknya seperti ini, maka di Google Spreadsheet kita seperti ini. Gitu. Jadi kita ikutin tuh. Cara ngikutinnya gimana? Ya tinggal kita lihat aja ya. Di sini ada berapa kotak gitu ya kan? Kayak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, nanti mungkin ikutin aja 15 seperti itu. Lalu ke bawahnya ada berapa? Nanti tinggal kita lihat kan di sini, oh, ini 1 2 3 hitamnya. Di sini juga sama, kita bikin 1 2 3. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi nanti kita akan belajar latihan atau pelan-pelan bagaimana cara membuatnya. Tapi sebelum kita membuat, ini yang saya mau share ke Bapak Ibu adalah persiapan-persiapan yang harus kita lakukan seperti itu. Nah, yang keempat yaitu adalah kita buat soal sesuai kebutuhan Bapak Ibu. Contoh di sini, saya contoh nih, misalnya X ditambah 5 sama dengan 9. Nah, berarti kan jawabannya 4 gitu ya. Nah, ini ya, kalau saya ketik 4, maka nanti dia akan merah gitu ya. Jadi nanti ini bisa kita pilih warnanya. Mau warna apa? Di sini kan dominan kayak warna merah dan warna hitam. Jadi nanti kita akan pilih nih, warna merah apa warna hitam. Nah, kalau dipilih, kalau bisa adalah satu warna, jangan berbeda-beda. Seperti itu. Nah, ini sama juga nih, garis yang misalnya garis yang ditarik dari titik pusat ke lengkungan lingkaran disebut. Nah, kita kan jawabnya harusnya jari-jari seperti itu ya. Jadi ini nanti kalau kita ketik jari-jari, maka keluar juga warnanya. Seperti itu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Biar supaya nggak bingung, kita langsung aja praktek. Ayo kita praktek. Latihan saja Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu tuh boleh buka Google Spreadsheet-nya di akun masing-masing seperti itu ya. Nah, nanti pada saat Bapak Ibu buka Google Spreadsheet-nya, tampilannya seperti ini. Itu adalah fokus untuk kayak pertanyaan dan jawaban. Nah, di sini Bapak Ibu boleh atur ya. Bapak Ibu boleh atur butuh berapa kolom gitu ya untuk soal dan jawabannya. Saya kasih contoh di sini 2, nanti Bapak Ibu boleh
atur sendiri. Nah, ini kan gambarnya kalau kalian lihat, kalau Bapak Ibu perhatikan gitu ya, selnya ini masih agak lebar gitu ya, masih lebar-lebar nih. Gimana caranya buat kayak tadi supaya jadi kecil-kecil? Nah, jadi kalau kayak tadi dibuat kecil-kecil, Bapak Ibu boleh nih eh, diklik sini gitu ya, Bapak Ibu tarik gitu ya sampai seperti ini. Itu Bapak Ibu tarik seperti ini. Nah, Bapak Ibu klik kanan. Klik kanan, terus di sini kan ada resize. Resize kolom H sampai S. Nah, Bapak Ibu pilih nih, misalnya Bapak Ibu mau bikin berapa? Misalnya 25 gitu ya. Bapak Ibu klik nih, oke. Nah, 25 nih. Gitu. Nah, Bapak Ibu juga boleh lanjut di di blok lagi gitu ya. Atau misalnya Bapak Ibu mau klik sebelah kanan nggak mau itu, lanjut aja insert 12 kolom di sebelah kanan. Nah, nambah lagi tuh kecil seperti ini. Mau nambahin lagi, klik lagi aja gitu ya, 12 kolom. Nah, kita udah dapat nih kotak-kotak seperti ini. Itu. Nah, Bapak Ibu kan tadi ngitung ya, di sebelah kirinya ada berapa, maksudnya kotak-kotak pada gambar tersebut ada berapa, ke bawah ada berapa. Jadi nanti Bapak Ibu sesuaikan saja, biar supaya nggak bingung. Bapak Ibu boleh nanti misalnya di blok seperti ini, itu kan sesuai dengan ukurannya, Bapak Ibu tambahkan aja garis seperti ini, biar Bapak Ibu nggak kebingungan gitu pada saat nanti membuat. Itu ya Bapak Ibu ya, jadi dibuat seperti ini. Nah, saya langsung ke gambar yang sudah saya buat aja. Jadi nanti bentuknya kan seperti ini gitu ya, yang tadi saya contohkan. Bapak Ibu boleh contohkan. Jadi ini nanti Bapak Ibu klik gitu ya, diwarnain dari sini di blok 3, terus Bapak Ibu bikin warna hitam gitu. Nah, ini kalau misalnya tadi saya sudah sempat bikin 4 dulu, terus di sini jari-jari gitu. Nah, jadi ini full nih tadi gitu ya, bentuk seperti ininya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa nih buat kayak gini gitu. Nah, intinya adalah Bapak Ibu sudah sesuaikan nih, sudah sesuaikan di sini nanti dicontoh gitu ya. Oh, ini ada hitam, ada 3 misalnya seperti itu. Di sini juga sama. Jadi disesuaikan dengan kotak-kotaknya aja nanti Bapak Ibu buat. Nah, bagaimana nih cara bikin seperti ininya? Gitu kan. Ini saya hapus dulu. Ini saya hapus gitu. Nah, ini saya coba matikan dulu kondisionalnya, jadi klik kanan. Sebentar, ini saya hapus dulu semua. Saya hapus. Jadi ini saya merahin lagi Bapak Ibu. Saya merahkan lagi. Ini saya merahin dulu. Ini saya merahin. Nah, ini merah ini Bapak Ibu tekan Ctrl dan klik satu-satu saja. Nah, Bapak Ibu pilih fill color, jadi merah seperti ini. Nah, bentuknya misalnya kita anggap seperti ini. Itu. Nah, gimana cara isinya gitu ya? Cara isinya berarti Bapak Ibu pertama gini. X tambah 5 itu kan sama dengan 9. Gitu ya. Berarti kan Bapak Ibu kan mau dong jawabannya kan pasti 4 gitu. Jadi ketika kita klik 4, maka jawabannya akan benar. Itu ya, maksudnya jawabannya akan berfungsi benar. Kalau benar, maka warnanya akan terpilih. Nah, caranya gimana? Jadi Bapak Ibu pilih dulu nih warna yang mau kita hilangkan gitu ya, warna yang mau kita hilangkan. Misalnya Bapak Ibu pilih, misalnya ini merahnya ditandain gitu ya. Ini boleh. Bapak Ibu misalnya mau random atau misalnya nggak mau repot, ya udah langsung tarik aja, tekan shift sampai mana gitu ya. Nah, ini saya bikin gini. Nah, ketika seperti ini, Bapak Ibu klik kanan. Diklik kanan, kalau misalnya nggak kebaca ada conditional formattingnya, berarti Bapak Ibu lihat nih, view more cell action. Di sini Bapak Ibu klik. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Gitu. Ini saya kecilin ya Bapak Ibu ya. Nah, ini nanti akan muncul seperti ini. Terus ini di sini kan ada format cell. Nah, format cellnya ini kita pilih nih custom formula. Jadi Bapak Ibu pilih custom formula ya, nih custom formula. Kita klik. Nah, ini kita bikin di sini value-nya itu adalah Bapak Ibu klik sama dengan itu. Nah, terus Bapak Ibu pilih lambang dolar gitu ya. Dolar ini tuh lambangnya kayak mengunci biar supaya selnya nggak kemana-mana gitu ya, dikunci. Lambang dolar. Nah, kita lihat nih, kita mau pilih jawabannya ada di mana.
Oh, jawabannya ternyata ada di B. Gitu ya, ada di B. Berarti Bapak Ibu klik huruf B, gitu ya, kunci lagi dolar, gitu. Sudah, baru Bapak Ibu lihat lagi nih, B itu jawabannya berapa? B-nya ada di mana? Di 10. B10. Berarti Bapak Ibu klik 10. Gitu kan? Nah, kalau Bapak Ibu lihat tuh ada berwarna seperti itu. Berarti Bapak Ibu bikin sama dengan gitu ya. Berarti Bapak Ibu 4. Gitu. Bapak pilih 4. Nah, ini kan warnanya kelihatan seperti ini. Jadi kita pilihnya fill colornya warna merah. Gitu, merah. Bapak Ibu oke, pilih done. Gitu. Ya. Nah, ini nanti biar supaya enak karena kita udah pilih, ininya jangan lupa dihilangkan. Itu di reset. Jadi dia jangan lupa dihilangkan, di reset. Nah, dia nanti akan kalau ini kita hapus gitu ya, kalau kita hapus dia putih sendiri gitu. Jadi ketika Bapak Ibu jawab ini 4, dia akan muncul merah seperti itu ya. Jadi kalau misalnya ini juga sama nih, kalau kita hapus, oh ternyata kotak-kotak ini udah kita pilih gitu ya. Jadi biar supaya kita nggak salah pilih lagi ya, seperti itu. Jadi kita anggap ini sudah putih seperti ini. Pertanyaannya adalah gini, apakah hanya untuk matematika saja? Jawabannya enggak, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu meskipun guru mengajarnya bukan matematika, ini juga bisa nih kita ubah jawabannya tidak sesuai dengan angka, tapi bisa juga dengan basis tulisan seperti itu. Nah, caranya gimana? Contoh nih. Bapak Ibu kan di sini lihat ya, saya bikin nih garis yang ditarik dari titik pusat ke lengkungan lingkaran disebut. Nah, ini kan nggak mungkin kita jawab dengan angka. Berarti kan kita harus jawab dengan huruf atau kata-kata. Nah, ini kan jawabannya adalah, kalau saya ketik, itu ada jawabannya adalah jari-jari. Itu. Nah, terus gimana pilihannya? Sama seperti yang di awal. Jadi jawaban jari-jari ini kita klik gitu ya, lalu kita pilih mau pilih warna apa. Misalnya saya pilih warna hitam ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tekan kontrol, terus dipilih warna hitamnya seperti ini, saya pilih. Seperti ini, lalu Bapak Ibu jangan lupa klik kanan, gitu ya. Klik kanan, terus view more selection, terus pilih conditional formatting, sama kayak langkah di awal-awal sebelumnya. Dipilih. Nah, ketika Bapak Ibu pilih seperti ini, nah ini kan masih kosong sama tuh ya. Kita klik lagi custom formula. Nah, custom formula sama. Bapak Ibu berarti tekan sama dengan, lalu dolar. Nah, seperti yang tadi, dilihat nih jawabannya jari-jari di mana. Loh kok ini kan di merge nih, gimana? Nggak apa-apa Bapak Ibu. Bapak Ibu ketik aja saya pakai tadi, klik B atau ketik B, lalu pilih dolar kembali. Nah, lihat nih jari-jarinya ini ada di mana? Ada di B11. Bapak Ibu nggak apa-apa, pilih aja atau ketik 11. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah karena ini kita pakai berbasis huruf, maka Bapak Ibu kutip gitu ya, jari-jari. Seperti itu. Tutup lagi. Nah, kalau berhasil atau terbaca, warnanya akan sesuai nih. Kan pilihan warna awalnya atau defaultnya itu adalah warna seperti ini. Sama kayak tadi kita pilih warna hitam. Itu. Kita pilih warna hitam, lalu kita pilih done. Nah, supaya kita tahu ini sudah berhasil atau tidak, ya kita ginikan aja. Ini kita fill colornya, kita reset dulu, lalu ini kita hapus. Nah, ternyata hilang ya warna hitamnya Bapak Ibu. Terus kalau Bapak Ibu pilih jari-jari seperti ini. Jadi Bapak Ibu usahakan formatnya sama. Kalau misalnya nih tadi saya ketik jari-jari nih. Jari-jari, terus saya spasi. Kita lihat ya apakah terbaca atau tidak. Ternyata nggak berubah warna. Karena kenapa? Karena pada saat saya bikin rumusnya tadi itu tidak ada spasinya jari-jarinya. Jadi kalau bisa disesuaikan persis ya dengan apa yang ditulis gitu ya. Jadi ini jari-jari, saya nggak ada spasi, baru terbaca gitu. Kalau tadi kita bikin di jawabannya itu adalah huruf besar semua, usahakan juga huruf besar semua. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kalau misalnya kita cek lagi gini, nah hilang ya Bapak Ibu ya. Nah, ini gimana sisa warnanya? Nah, kalau misalnya Bapak Ibu pilih lagi, misalnya saya bikin lagi nih
1 ditambah 7. Segitu kan ya, saya pilih dong 8. Gitu. Nah, 8 ini sama, berarti ini saya klik, maka kita klik lagi warna-warnanya. Misalnya saya bikin warna merahnya nih, saya pilih semua nih. Gitu ya. Saya pilih warna merahnya. Saya pilih-pilih semua. Gitu ya. Nggak harus semua ya Bapak Ibu, tapi ini saya biar supaya singkat saja. Jadi Bapak Ibu nanti boleh memang kalau mau divariasikan silakan. Gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu juga boleh diklik terus tarik begini biar nggak satu-satu gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa mempersingkat waktu gitu. Nah, seperti ini. Dan lupa kita klik kanan gitu ya. Lalu kita pilih conditional formatting sama kayak tadi. Kita pilih custom formula. Value-nya jangan lupa dipilih sama dengan dolar. Kita lihat jawabannya ada di kolom B, berarti B dolar lagi. Kita lihat ada di baris berapa? Ada di 19 sama dengan kita pilih jawabannya angka berapa? Angka 8. Jadi kita pilih 8. Gitu ya. Nah, ini kita pilih tadi warna merah ya, sama kayak tadi, merah kita pilih. Itu kita klik done. Nah, kita klik done, terus ini kita jangan lupa di reset gitu. Jadi kalau ini dihapus, hilang dia. Gitu. Ya, yang berikutnya apalagi misalnya yang berbasis teks lah, kita coba misalnya apa ya? Oh, misalnya fisika, misalnya kita begitu ya. Rumus yang oh salah, gini aja. Rumus kecepatan, misalnya gitu. Rumus kecepatan adalah, misalnya kita bikin ya. Nah, ini kan kayak gini kepanjangan, Bapak Ibu ya sama seperti itu, bisa kita di merge-nya terus kita wrap gitu. Sebentar. Oh, sorry ya, di tab swapping ya. Nah, misalnya gini, rumus kecepatan adalah misalnya kita bikin sini kita bikin jarak dibagi waktu. Misalnya kita bikin gini kan. Ya udah, tinggal kita pilih jarak dibagi waktu, terus ini kita klik. Nah, kita klik kanan, terus kita pilih lagi conditional formatting. Nah, ini kita isi custom formula. Saya ulangin terus ya Bapak Ibu ya. Jadi klik sama dengan lambang dolar, karena ada di B, berarti kita klik B, lambang dolar lagi. Kita pilih di baris ke-20 sama dengan kita kutip, kita bikin jarak dibagi waktu. Tutup ini. Nah, kalau berhasil kayak gini kan ya. Nah, ini kita pilih warna hitam. Gitu ya. Oh, sorry, ini harak nih, harusnya jarak ya. Makanya kok dia nggak berubah gitu kan ya. Nah, ini udah dipilih warna hitam. Seperti itu, kita ketik dan. Nah, ini jangan lupa kita hapus. Gitu. Jadi kalau ini saya hapus, hilang tuh ya Bapak Ibu ya. Jadi hapus nih. Nah, inilah yang nanti kita kasih ke murid-murid kita gitu ya, dalam bentuk kosong seperti ini. Nah, mungkin biar challenge-nya adalah mereka suruh jawab kira-kira gambar apa ya yang gambar apa ya yang muncul seperti itu. Nah, supaya anak-anak ini kan nggak mungkin kalau misalnya bentuknya uraian atau esai seperti ini, anak-anak nggak mungkin asal jawab gitu ya. Biar supaya lebih menantang lagi, Bapak Ibu juga boleh nih memerintahkan kepada siswa-siswi Bapak Ibu untuk menuliskan caranya, bagaimana cara dapatnya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita jawab ini 4 muncul seperti ini, terus ini kita jawab jari-jari gini gitu kan ya. Terus misalnya dia bingung nih, dia lupa yang ini, terus dia jawab yang ini dulu yang bisa 8. Nah, muncul begini. Nah, udah sebenarnya terlihat ya akan bentuknya apa seperti itu. Nah, ini kalau kita jawab jari-jari tuh. Nah, ini kalau misalnya kita bikin lagi rumus kecepatan berarti jarak dibagi waktu. Nah, ternyata berhasil. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Semoga Bapak Ibu bisa membuatnya. Nah, ini kalau misalnya Bapak Ibu bilang
mau membuat banyak, silakan gitu ya. Jadi setiap siswa atau setiap peserta didik mungkin mendapatkan soal yang berbeda-beda dan gambar yang berbeda-beda. Seperti itu biar supaya mungkin tidak kerjasama atau tidak saling berbagi informasi seperti itu. Jadi ini Bapak Ibu bisa kemas sekreatif mungkin sebagaimana Bapak Ibu mengajar di kelas. Semoga apa yang saya bagikan, apa yang saya share bermanfaat buat Bapak Ibu, dan salam berbagi pendidik Indonesia. Terima kasih.